Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Oma-oma, Opa-opa, kawan-kawan sekalian, selamat pagi dan Shalom. Lambaikan tanganmu dan Shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan, dalam ibadah raya kita pada saat pagi hari ini. Kita percaya ada mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Pada saat kita menyembah, saat kita meninggikan namanya, Tuhan berkarya untuk setiap kita. Mari tundukkan kepala, kita siapkan hidup kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang baik. Kami kan bersyukur Bapa buat kasih dan setia-Mu. Ku percaya saat kami menyembah, di saat kami meninggikan nama-Mu, ada mujizat di tempat ini. Ku percaya Tuhan, ku percaya buat kasih dan setia yang Kau nyatakan di dalam hidupku. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, ada mujizat di tengah-tengah kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang dahsyat, yang mengerjakan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada mujizat saat kami percaya. Oh Tuhan yang diandalku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang aku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita berdiri bersama-sama, nyatakan kepada Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat, dan aku percaya Tuhanku dahsyat, berbahagia
dahsyat, perbuatan ajaib dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan yakin dan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat tengah-tengah kita, angkat tangan kananmu. Dengan iman dan yakin dan percaya, Tuhan Allah yang dahsyat, perbuatan ajaib Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Yes Lord, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, yang menjamah dan menyembuhkan kami. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya, ku percaya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, yang kata ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu, aku percaya, aku percaya, dan aku percaya, dan aku percaya ada mujizat. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Aku percaya, aku sungguh percaya. Engkau Allah yang dahsyat. Aku percaya Tuhan, buat kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang melakukan mujizat. Terjadi tempat ini, mengalir dalam bait suci-Mu. Saat diri lawatanmu dan jamahan-Mu terjadi di dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih setia-Mu Tuhan yang mengalir dalam hidupku, yang melakukan mujizat dalam hidupku di setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu mengalir dalamku. Kami percaya kasih-Mu nyata, kami percaya anugerah-Mu terjadi. Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setia-Mu, Tuhan yang selalu membuat mujizat dalam hari-hari kami. Buat waktu yang ada di pagi hari ini Tuhan, kami percaya pada saat hidup kami membawa hati kami menyembah Engkau, kekuatan surgawi itu senantiasa nyata di tengah-tengah kami.
Dan kami percaya kuasa-Mu itu nyata di tengah-tengah kami, sehingga membawa dampak dalam ibadah ini. Ibadah ini luar biasa bukan karena pelayan-pelayannya, bukan hamba-hamba Tuhannya, tetapi karena Tuhan sendiri yang nyata di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Roh-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Kekuatan baru Engkau kerjakan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah Tuhan diberkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan pada saat ini. Kiranya rahmat Tuhan, anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami. Sukacita surgawi mengalir dan terjadi tengah-tengah kami. Terima kasih, urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada saat ini dengan urapan baru, dan setiap umat-umat-Mu juga mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, dalam pimpinan Tuhan ibadah ini kami serahkan dalam kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat dan percaya katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Iya, damai sejahtera Tuhan atas hidup kita. Coba kita impartasikan sukacita yang Tuhan berikan untuk kanan, kiri, depan, belakang. Katakan engkau luar biasa. Coba dong, katakan dong. Kanan, kiri, depan, belakang. Iya, kita nggak boleh sombong dalam Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Naikkan pujian bagi Allah yang luar biasa. Come on. Masuklah gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Cobanya, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari semuanya bertepuk tangan dan bersuka cita dalam Tuhan. Mari bermazmur, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, waktu hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kau hadir Tuhan. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, come on, bersuka hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan tangan terangkat, Tuhan dalam pujian. Kita berdiri bersama, yuk sama-sama. Saat hati bersyukur, bersuka hadirat Allah nyata dalam pujian. God! Dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan kan hadir dalam pujian, hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian.
katakan, hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Saat kami menyembah Tuhan dan kami terangkat, Tuhan memulihkan setiap kita dalam kemuliaan, dan kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Lebih lagi dalam Tuhan, bersuka cita dalam Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan sedia bagiku. Ku percaya Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ku percaya Tuhan, aku diberkati dan dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku. Dan anugerahnya sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena Allah yang sanggup, Engkau memberkati hidupku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya dengan iman katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati. Kamu juga diberkati semua. Dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah bagiku. Saat ini kami diberkati. Haleluya. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Come on. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Beri kemuliaan tangan bagi Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Sungguh aku percaya Tuhan. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sama-sama katakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang hidup, yang sanggup lakukan segala perkara. Dan kami percaya Engkau yang disukakan dan digirangkan karena kami umat kepunyaan-Mu, yang memilih terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi nama Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami menikmati berkat firman-Mu. Ajar kami, nasihati kami, bentuk kami Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau ajarkan dan pesankan bagi kami. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu dan jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang sekali lagi, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Baik, kalau sudah silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, para pemain musik, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Amin. Baik, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang hari ini tolong multimedia dipersiapkan. Kekuatan bersyukur. Ya, hari ini kita mau belajar bukan saja ketika kita berdoa ada kekuatan, ada kuasa, ada power di dalam doa kita. Tapi waktu kita menaikkan ucapan syukur kita, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, di situ juga ada kekuatan, di situ juga ada kuasa Tuhan. Kita akan lihat natsnya, next. 1 Tawarik pasal 23 ayat yang ke-30, di depan sudah ada. Kita akan baca ayat ini sama-sama, sekali lagi dibaca sama-sama. Bisa? Kita baca ya. 2, 3. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Haleluya. Next. Saudaraku, kisah ini menceritakan pada masa tua Daud. Ketika Daud hendak menyerahkan tahtanya kepada putranya Salomo, Daud sekali lagi mengadakan penghitungan kepada orang-orang Lewi, kepada orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Dan Daud membagi mereka ke dalam beberapa kelompok dan memberi tugas kepada mereka masing-masing. Dan ada sesuatu yang menarik saudaraku.
Waktu Daud mendaftarkan orang-orang Lewi ini, saudaraku. Waktu Daud mengkelompokkan mereka dan memberi tugas kepada mereka masing-masing. Ada yang menjaga pintu bait Allah, ada yang melayani dalam pelataran rumah Tuhan. Tetapi juga ada satu bagian, ada satu kelompok yang Daud khususkan, saudaraku. Yang pekerjaannya hanya menaikkan ucapan syukur, menaikkan puji-pujian bagi Allah setiap pagi dan setiap petang, setiap hari. Jadi saudaraku, ini menarik sekali. Daud sampai secara khusus membuat sekelompok orang-orang Lewi yang dipekerjakan khusus hanya untuk menaikkan ucapan syukur setiap pagi, setiap sore, setiap hari. Next, yang menjadi pertanyaan, saudaraku, mengapa Daud memerintahkan sekelompok orang Lewi, harus memerintahkan sekelompok orang Lewi ini menaikkan puji-pujian, menaikkan ucapan syukur setiap pagi dan setiap petang? Apa sih yang menjadi kekuatan? Kenapa Daud sampai harus membuat sebuah kelompok orang yang hanya pekerjaannya mengucap syukur? Apa yang menjadi kekuatan ucapan syukur di dalam kehidupan orang percaya? Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini, saudaraku. Ya, next, saudaraku, kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur harus menjadi gaya hidup saudara dan saya. Harus menjadi gaya hidup semua orang percaya. Bukan saja waktu engkau diberkati, bukan saja waktu engkau senang, waktu engkau sedang berkelimpahan, tetapi pada waktu kita lagi susah, waktu kita sedang jatuh, bahkan waktu kita sedang terpuruk, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Ini harus jadi sebuah gaya hidup, ucapan syukur di dalam kehidupan orang percaya. Kita harus terus melatih dan mengasah kehidupan kita untuk selalu bersyukur sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang kita lakukan dalam segala keadaan hidup kita. Baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, sehat maupun sakit, kita selalu bisa mengucap syukur. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar apa sih yang menjadi kekuatan ucapan syukur dari kehidupan orang percaya. Next, yang pertama, saudaraku, 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 berkata begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Saudaraku, deklarasi ayat ini, saudaraku, ini bukan hanya ditulis dalam 1 Tawarik. Tapi di dalam kitab perjanjian lama, saudaraku, kalau saudara perhatikan, apalagi dalam kitab Mazmur, tulisan ayat ini, saudaraku, berulang-ulang kali, bahkan sampai berpuluh-puluh kali dicatat, saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, saudaraku, ayat ini menunjukkan, saudaraku, bahwa saat kita bersyukur, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Waktu saudara mengucap syukur, waktu saya mengucap syukur, waktu kita bersyukur di hadapan Allah, kita sedang menyatakan kasih-Nya Allah yang setia, yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Next, saudaraku, waktu kita bersyukur, maka ada alasan kuat yang melatar belakanginya. Dan latar belakang itu adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Karena itu patutlah dan layaklah kalau kita bisa bersyukur. Dan dalam nyanyian Bani Asaf ini, saudaraku, ada sebuah deklarasi, ada sebuah pernyataan bahwa kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang berlangsung. Bukan sehari,
bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tapi selama-lamanya. Bahkan ketika kita tidak setia pun, waktu kita kurang setia pun, kasih-Nya Tuhan itu tetap setia, tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ini yang menjadi hal yang menjadi kekuatan. Kenapa saudara saya harus mengucap syukur? Karena waktu kita mengucap syukur, saudaraku, kita sedang mendeklar, kita sedang mendeklarasikan, kita sedang menyatakan bahwa kasih-Nya Tuhan itu setia, berlaku untuk kita, untuk selama-lamanya. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Makanya ini sering kali saya pernah bilang ya, dulu kita kalau dengar lagunya Bimbo, aku dekat, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Pernah dengar dong lagu itu? Lalu kita bilang, amin. Jadi waktu kita dekat, Tuhan dekat. Waktu kita ngejauh, Tuhan benar begitu. Saya mau bilang saudaraku, waktu kita dekat, Tuhan dekat dengan kita. Waktu kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap dekat dengan kita. Amin. Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan untuk selama-lamanya. Satu lagu yang lagi ngetren di TikTok hari ini. Bahkan sampai orang-orang kedar pun ikut bernyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Kasih-Nya yang setia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Next. Saudaraku, kasih setia dalam bahasa aslinya waktu saya coba gali dan pelajari saudaraku dari kata hesed. Ini merupakan sebuah gagasan menyatakan tentang kasih Tuhan yang setia dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah covenant antara Allah dan umatnya, antara Allah dan bangsa Israel. Jadi saudaraku, waktu Allah menyatakan aku mengasihi engkau sebagai umatku, kita ada dalam covenant, kita ada dalam perjanjian dengan Allah. Bahwa kita adalah umatnya dan Allah adalah Allah kita. Kita terikat dalam sebuah ikatan perjanjian. Dan kasih-Nya Tuhan itu untuk kita, berlaku untuk kita selama-lamanya. Jadi saudaraku, waktu kita menyatakan ucapan syukur kita, saudaraku, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan bahwa kita ini adalah umatnya Tuhan. Kita sedang mendeklarasikan, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sepatutnya menerima kasih-Nya Tuhan, setianya Tuhan. Kenapa? Karena kita terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Amin. Ini sedikit keluar, saudaraku. Makanya saudaraku, firman Tuhan bilang begini, ya. Mereka bukan lagi dua, ini tentang pernikahan. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Waktu kita di hadapan Allah, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, lalu kita menyatakan sebuah janji, aku menerima engkau sebagai pasanganku yang sah, satu-satunya. Baik sehat maupun sakit. Baik senang maupun susah. Waktu kaya maupun miskin. Kita sedang mendeklarasikan adanya sebuah ikatan perjanjian, covenant di hadapan Allah. Makanya pernikahan Kristen, pernikahan sekali untuk seumur hidup. Selama pasangannya masih hidup, maka
ada covenant, ada ikatan perjanjian. Tidak lagi dua, tapi satu. Kalau sudah dipersatukan oleh Allah dalam ikatan perjanjian pernikahan kudus itu, maka tidak boleh ada yang memisahkan, termasuk orangnya itu, termasuk pasangannya itu. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Tapi sayangnya manusia suka mengingkari janji. Baik sehat maupun sakit. Baik senang maupun susah. Begitu susah, abang banyak duit, abangku sayang. Abang tak ada duit, abangku tendang. Manusia suka mengingkari janji. Tapi dengar baik-baik, Allah yang berjanji dalam covenant-Nya menyatakan bahwa saudara adalah umatnya dan dia adalah Allah kita, terikat dalam sebuah covenant, ikatan perjanjian. Allah yang adalah setia, dia tidak pernah mengingkari janji. Waktu kita dinyatakan sebagai umatnya, maka kita berhak untuk menerima kasih-Nya yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Ini hal yang pertama saudaraku, yang menjadi kekuatan ucapan syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena waktu kita bersyukur, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Kita ada dalam ikatan perjanjian orang-orang sebagai umat Allah yang berhak menerima kasih setianya Tuhan untuk selama-lamanya. Walau kita mengucap syukur, waktu kita mengucap syukur, maka kita sedang mendeklarasikan, kita sedang menyatakan bahwa kita ada dalam perjanjian kasih setia Tuhan yang berlaku untuk selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Yuk coba kita lihat, buka dulu handphone sucinya. Nanti dibantu juga sama multimedia ya. Oke, Roma pasal 8. Ayat 35 sampai 39 demikian firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, apa saudaraku? Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, apa saudaraku? Memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Jadi saudaraku, waktu kita bersyukur saudaraku, kita sedang mendeklarasikan, kita sedang menyatakan kasih-Nya Tuhan yang setia, yang berlaku dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Sekalipun ada bahaya, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada kesusahan, ada sakit penyakit, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Amin. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, next. Ini Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Ini Yesaya menyatakan sebuah pernyataan saudaraku. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah, apa saudaraku? Melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudaraku, Yesaya menyatakan dengan tegas, dia mau menyanyikan pujian, syukur bagi nama Tuhan. Waktu dia nyanyikan syukur ini saudaraku bukan dalam keadaan baik. Waktu dia nyanyikan syukur ini saudaraku justru
Yerusalem dalam keadaan bahaya, Yerusalem dalam keadaan kemalangan, Yerusalem sedang dalam keadaan kehancuran. Tetapi saudaraku, Yesaya mengajak orang-orang Israel untuk tetap bersyukur di tengah-tengah kemalangan, di tengah-tengah kehancuran Yerusalem. Sebab apa? Sebab Yesaya mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang ajaib, rancangan yang baik bagi umat Tuhan. Ini hal yang kedua, saudaraku. Waktu saudara bersyukur dalam segala keadaan, bukan saja waktu keadaanmu baik, bukan saja waktu dalam keadaanmu senang, engkau diberkati, engkau sehat. Tapi sebaliknya, waktu engkau dalam keadaan susah, waktu engkau dalam keadaan sakit, waktu engkau dalam keadaan terpuruk, engkau tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu dalam hidup kita tetap selalu baik. Kita mempercayai bahwa jalan Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu dalam hidup kita adalah tetap yang terindah buat hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Next, multimedia boleh di tulisan kuning, saudaraku. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya, saudaraku, bahwa rancangan Allah itu tetap ada rancangan yang baik. Rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Waktu kita tetap bersyukur di dalam segala keadaan kita. Waktu kita tetap bisa bersyukur di dalam sakit penyakit kita. Waktu kita tetap bisa bersyukur di tengah-tengah keterpurukan kita. Itu menunjukkan, saudaraku, bahwa kita meyakini bahwa rancangan Allah, rencana Allah, karya Allah, jalan Allah, kehendak Allah, itu adalah yang terbaik buat kita. Next, lanjut. Kita juga bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna dalam diri kita. Bahkan Tuhan mengerjakan rancangan sempurna itu di dalam ketidaksempurnaan yang kita miliki. Ini menarik sekali, saudaraku. Rancangan Allah itu selalu indah. Rancangan Allah itu selalu penuh dengan hari depan, penuh pengharapan. Tapi seringkali, saudaraku, kitanya yang gagal untuk hidup di dalam kehendak Allah, di dalam rencana Allah. Saya mau katakan, saudaraku, Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya. Yes. Tapi saya mau bilang, seringkali kitalah yang tidak sempurna. Seringkali kitalah yang gagal untuk mengikuti kehendak Allah. Saya jadi kalau ingat, saudaraku, di dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat 13 menceritakan tentang Saul yang mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan oleh Nabi Samuel. Baru saja dia selesai mempersembahkan, tiba-tiba Samuel hadir. Lalu Samuel berkata, bodohnya tindakanmu itu. Seyogyanya, seandainya bahwa Allah akan meneguhkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang apa? Rencana Allah sebenarnya bagi Saul, bagi keturunannya. Yang disebut sebagai raja-raja orang Israel itu dari keturunan Saul. Tapi oleh karena kegagalan Saul mengikuti kehendak Allah, maka Allah telah memilih orang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud bin Isai, untuk menjadi raja atas Israel. Saya mau bilang sekali lagi, saudaraku, Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya, tetapi kitalah yang seringkali gagal mengikuti rencana Allah. Tapi saya mau bilang, saudaraku, kalau saudara dan saya mau kembali di dalam rencana Allah, mau tetap hidup mengasihi Tuhan, mau kembali kepada track, jalur seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki,
Seperti Yunus. Waktu disuruh Allah pergi ke Niniwe. Tapi dia malah pergi ke Tarsus. Betul ya? Ceritanya begitu kan? Rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Tapi ternyata Yunus memilih untuk kabur dari kehendak Allah. Rencana Allah tetap terjadi dengan mengirim ikan besar menelan Yunus. 3 hari lamanya dia dalam perut ikan. Sampai akhirnya dia berseru kepada Tuhan dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, ketika kita mau kembali kepada rencana Allah, sekalipun dalam kegagalan kita, sekalipun dalam kelemahan kita, Tuhan tetap bisa buat jadi indah. Ada istilah mengatakan begini, saudaraku. Ya, nasi sudah jadi bubur. Mau apa lagi dikata? Seringkali kita bilang begitu ya. Tapi saya mau bilang, saudaraku, di dalam Tuhan, sekalipun nasi sudah jadi bubur, Tuhan bisa bikin buburnya jadi bubur ayam yang tetap enak. Bisa ngerti, saudaraku, istilah ini? Artinya, saudaraku, mungkin kita tidak berhasil mengikuti kehendak Allah di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kekurangan kita. Mungkin kita tidak berhasil mengikuti rencana Allah. Tapi saya mau bilang, waktu engkau mau berbalik kepada Allah, waktu engkau mau kembali kepada kehendak Allah, waktu dalam kerendahan hatimu engkau mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Sekali lagi, saudaraku, rencana Allah akan selalu sempurna di dalam kita. Bahkan Tuhan akan mengerjakan rancangan yang sempurnanya itu di dalam ketidaksempurnaan yang kita miliki. Amin. Di dalam segala sesuatu dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi dia. Next. Satu ayat lagi, saudaraku, yang menyatakan tentang perkara ini. Firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kenapa Tuhan bilang harus mengucap syukur dalam segala hal? Waktu kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, ini jugalah yang menjadi alasan, ya, mengapa kita tetap bersyukur dalam segala keadaan? Karena waktu kita tetap bersyukur dalam segala dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan terpuruk, kita tetap bisa mengucap syukur. Hal inilah membuktikan bahwa kita tetap mempercayai rancangan Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Bisa dimengerti, saudaraku, tentang perkara ini? Ini hal yang kedua, saudaraku, yang mendasari kenapa saudara dan saya harus mengucap syukur. Kekuatan mengucap syukur itu membuktikan bahwa kita mempercayai rancangan Allah itu selalu baik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudaraku, Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan ke-7, firman Tuhan bilang begini, saudaraku. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kekuatan mengucap syukur yang ketiga yang firman Tuhan catat. Ketika kita mengucap syukur, maka ucapan syukur itu akan mengalahkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Akan mengalahkan ketakutan, rasa takut yang menguasai kita. Ketika kita tetap mengucap syukur. Next. Saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita di dalam doa yang dilandasi dengan ucapan syukur. Rasa syukur kita juga menjadi ungkapan iman bahwa kita percaya Dia sanggup, Allah sanggup
memelihara hidup kita, memberkati hidup kita, menyembuhkan sakit penyakit kita. Waktu kita tetap bisa belajar bersyukur. Akibat berikutnya yang akan kita dapatkan saat berdoa dengan syukur adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikir kita manusia akan memenuhi, akan memelihara hati dan pikiran kita. Waktu kita bersyukur, damai sejahtera Allah itu dicurahkan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita sanggup untuk mengalahkan rasa takut, rasa khawatir yang menguasai hidup kita. Karena itu saudaraku, hari ini biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Pertanyaannya pagi hari ini saudaraku, mulai dari engkau bangun pagi, adakah engkau sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Saya berulang kali bicara sama jemaat saudaraku, waktu engkau bangun pagi, begitu kita buka mata, yang kau cari haruslah Tuhan lebih dahulu. Katakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat hari ini. Masih bersyukur dong, masih bisa hidup. Jangan begitu melek mata langsung, kopi mana kopi? Wah repot saudaraku. Ya. Begitu kita buka mata, naikkan ucapan syukur. Hari ini saudaraku kita belajar sampai Daud membuat sekelompok orang-orang Lewi yang pekerjaannya khusus hanya menaikkan ucapan syukur. Setiap pagi, setiap petang, setiap hari. Pekerjaannya hanya menaikkan ucapan syukur. Artinya saudaraku, bicara tentang mengucap syukur ini bukan perkara ringan. Ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena itu sekali lagi saya mau tegaskan saudaraku, biar ini menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle kita. Bukan saja waktu engkau diberkati, bukan saja waktu kita senang, waktu kita sehat. Tapi dalam segala keadaan kita, waktu kita sakit, waktu kita susah, waktu kita terpuruk sekalipun, kita tetap belajar untuk mengucap syukur. Dan hari ini saudaraku kita belajar kekuatan mengucap syukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena waktu kita bersyukur saudaraku, kita sedang mendeklarasikan, kita sedang menyatakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita umatnya Tuhan, kita ada dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Kita berhak untuk menerima kasih Tuhan yang setia itu berlaku dalam hidup kita. Waktu kita bersyukur. Amin. Bahkan saudaraku firman Tuhan bilang apa yang kedua? Untuk waktu kita bersyukur bukan saja waktu kita senang, waktu kita diberkati. Tapi waktu kita bisa tetap bersyukur dalam segala keadaan kelemahan kita. Keterpurukan kita, sakit penyakit kita. Artinya saudaraku, kita sedang ingin menyatakan bahwa kita percaya, kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat hidup kita. Amin. Karena itu selalu bisa bersyukur. Dan yang terakhir saudaraku, firman Tuhan ajar kita apa? Karena waktu kita bersyukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikir manusia memelihara hati dan pikiran kita. Maka kita sanggup untuk mengalahkan rasa khawatir, rasa takut yang menguasai, yang mengintimidasi, yang menekan perasaan dan pikiran kita. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan pujian. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh,
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapa, Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Yuk kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Oh Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. tunaikan syukurku, Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kami mau bersyukur. kami bersyukur. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu berlimpah di dalam hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya. Yesus baik Tuhan Yesus itu baik. untuk selamanya. Kami percaya rancangan-Mu indah. Hari depan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Oh,
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Biar sungguh mengucap syukur menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kami. Karena ketika kami menaikkan ucapan syukur, kami sedang menyatakan bahwa Tuhan dalam kasih setia-Nya untuk selama-lamanya bagi kami. Kami terikat dalam sebuah ikatan perjanjian. Engkau Allah kami dan kami umat kepunyaan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berhak menerima kasih Tuhan yang setia itu untuk selama-lamanya. Bahkan ketika kami menaikkan ucapan syukur kami, menunjukkan bahwa kami meyakini, kami mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami mau selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersyukur, kami percaya Engkau yang punya rancangan yang terbaik, yang terindah, yang termanis buat kami. Amin. Bahkan ketika kami mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah memelihara hati pikiran kami. Dan ucapan syukur itulah yang mengalahkan rasa khawatir, rasa takut yang mengintimidasi kami. Biarlah Tuhan jadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang suka bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima berkat firman-Mu pagi ini. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Diberkatilah kiranya Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapan Tuhan senantiasa dan selalu ada dalam kehidupannya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan persembahan kita bagi Tuhan. Bapak Ibu, dengan amplop warna kuning dan juga biru. Ada yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan, nanti akan dilayani oleh Asyar. Oke semua, saya percaya kita siapkan yang terbaik, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat kemurahan-Mu, buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hari-hari yang Tuhan berikan dengan limpah berkat-berkat-Mu di dalam jasmani kami, dalam rohani kami. Dan saat ini sebagai tanda ucapan syukur, kami bersama-sama hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan umat-umat Tuhan membawa persembahan dalam rumah Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap membawa persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti Bapak Ibu sebelah kanan akan bawa ke sebelah kanan dan sebelah kiri dan paling kiri kita bawa bersama-sama dalam Tuhan. Silakan kita naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi
Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama katakan, Sya-la-la-la-la-la-la-la. Saya cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la. Saya cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Kita saksikan warta jemaat GBI Katarisut. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 20 November 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi, dan ibadah Natal Anak akan diadakan pada hari Minggu 4 Desember 2022 jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam acara ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan, 23 November, pukul 7:30 malam, diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Kemudian, doa pagi diadakan Sabtu depan 26 November jam 5:30 pagi diadakan via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari doakan dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBI Katarizo tahun 2022 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata, yang diadakan pada tanggal 18 Desember 2022. Ibadah diadakan 2 kali, pukul 7 dan pukul 9:30 pagi, bertempat di gereja. Ibadah disertai adanya acara door prize. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu memberkati acara ini dapat memberi bantuan materi atau voucher door prize. Dan untuk daftar kehadiran bagi jemaat dimohon untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Mari hadiri ibadah kompak Komunitas Pria Kristus Berdampak yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 November dengan pembicara Pendeta Lewi Katia Dago. Pukul 7:30 malam, ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Kemudian, khusus bagi kaum wanita, hadirilah ibadah WBI Katarizo diadakan Sabtu depan jam 3:30 sore dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata. Diadakan secara onsite bertempat di gereja. Jangan lewatkan kesempatan setiap ibadah komisi yang akan memberkati hidup kita. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Pujianti Pangabean, Ibu Picis, Ibu Ani Jailani, Ibu Noni Wanti, Ibu Mulyani Cipta, dan Bapak Lai Kimsan. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Puji, buat juga Ibu Picis, Ibu Ani Jailani, buat Ibu Noni Wanti, Ibu Mulyani Cipta, dan Bapak Kimsan. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, diingatkan sekali lagi buat para pria, hari Sabtu ini kita ada ibadah kompak. Komunitas Pria Kristus yang Berdampak akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Lewi Kati Andago. Ya, mari bergabung bersama-sama untuk kita diberkati para pria-pria. Baik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyatakan pujian. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
berlimpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami, sekali lagi Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Ketika kami membawa pujian penyembahan kami bagi nama Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan kami, dan Engkau berkenan memberkati setiap kami. Bahkan hari ini kami belajar tentang kekuatan ucapan syukur, dan ajar kami Tuhan menjadi orang percaya yang selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami bersyukur buat semua saudara-saudara kami yang hari ini terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak terkecuali apapun yang kami kerjakan, yang kami perbuat buat Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam kesetiaan, kerendahan hati untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa, mari Engkau memberkati juga buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Kami mau berdoa buat saudari Pujianti, buat Ibu Picis, buat Ibu Ani Jailani, buat Ibu Noni Wanti, buat Ibu Mulyani Cipta, Bapak Kimsan. Kami percaya anugerah Allah, berkat Allah, kemurahan Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah memberkati. Bahkan kesehatan, pemeliharaan Tuhan menyertai hidup mereka supaya baik keadaan mereka selalu. Kami berdoa biarlah tambah usia, mereka boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus Tuhan juga buat gereja kami GBI Katarizo. Biar roh Tuhan yang terus berkarya menuntun pekerjaan-Mu. Khususnya Tuhan memasuki bulan Desember, perayaan-perayaan Natal kami menyambut kelahiran Kristus ke dalam dunia. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati baik Natal umum maupun juga Natal komisi. Tuhan memberkati semua kegiatan kami, rencana kerja kami. Tuhan berkati. Kami percaya gereja ini akan menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati Tuhan, berdoa buat bumi Indonesia, tanah air kami. Biarlah Indonesia dijauhkan dari segala yang jahat, dari bencana-bencana alam, dari kecelakaan-kecelakaan. Biar Indonesia mendapat kemurahan kasih Tuhan. Bahkan di tengah-tengah carut-marut perekonomian dunia, mari Tuhan Kau berkati perekonomian Indonesia supaya tetap survive, tetap dalam keadaan baik. Karena itu berkati pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah. Berikan kepada pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan, kemampuan hikmat dalam bekerja, sehingga mereka boleh menjadi pemerintahan yang baik, pemerintahan yang sungguh-sungguh memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, mari Kau tolong bangsa kami, biar dalam perekonomian bangsa kami tetap dalam keadaan baik, surplus dalam neraca perdagangannya, tetap mengalami pertumbuhan ekonomi, tetap Tuhan dalam Indonesia bisa menjaga stabilitas nasional, khususnya tentang harga-harga barang yang mengalami inflasi. Kami percaya Tuhan tolong pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati Indonesia di dalam anugerah-Mu. Bahkan buat setiap kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Katarizo.
Kami percaya tangan Allah ada di atas setiap apa yang kami kerjakan. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, profesi, studi pendidikan, pelayanan kami. Tuhan memberkati. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan Tuhan jadikan beruntung. Biarlah Tuhan sendiri yang limpahkan berkat. Jemaatmu di GBK Tariso tidak ada yang hidup susah, tidak ada yang hidup kekurangan. Semua dilimpahkan berkat, semuanya berkecukupan, semuanya dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil. Bahkan Tuhan damai sejahtera-Mu terimpartasi di tengah-tengah kehidupan pribadi kami dan keluarga kami. Keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Allah, dan hidup kami menjadi kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari sama-sama nyatakan ungkapan syukur kita di akhir ibadah ini. Untuk setiap kita bersyukur sama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sungguh Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu.